Selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya gedung-gedung pencakar langit yang super tinggi itu bisa tetap anteng berdiri pas tanah di bawahnya lagi berguncang hebat? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng. Ini nih, salah satu tantangan rekayasa paling besar di zaman kita. Soalnya, kota-kota kita kan makin tinggi, dan seringkali kita bangun gedung-gedung raksasa ini di beberapa zona gempa paling aktif di dunia. Jadi, gimana dong caranya imbangin antara ambisi membangun ke atas sama faktor keamanan? Biar gampang ngertinya, kita langsung aja lihat contoh kasus nyata dari Indonesia, sebuah negara dengan pertumbuhan kota yang super cepat dan posisinya pas banget di cincin api Pasifik yang rawan gempa. Jadi, dilemanya tuh gini. Kebutuhan akan tempat tinggal vertikal alias apartemen dan gedung tinggi itu makin besar. Tapi, di saat yang sama, lahan tempat kita membangun itu sendiri adalah ancaman yang nyata. Nah, untuk memahami solusinya, kita bakal ngintip desain sebuah menara 20 lantai ini. Strukturnya pakai beton bertulang, tapi kuncinya ada di sesuatu yang disebut sistem ganda. Gampangnya gini, bayangin aja kerangka bangunannya itu punya semacam tulang punggung ekstra kuat. Jadi selain rangka beton biasa, ada juga dinding-dinding beton padat atau shear walls yang tugasnya khusus buat nyerap dan nahan gaya guncangan gempa dari samping. Solusinya itu dimulai dari mengubah cara berpikir. Bukan lagi sekedar nanya, gedungnya bakal tetap berdiri nggak ya? Tapi lebih ke, gimana nanti performa gedung ini waktu gempa? Nah, pendekatan ini namanya desain berbasis kinerja. Intinya adalah, kita nentuin dulu hasil yang kita mau itu seperti apa sebelum mulai membangun. Jadi, ini bukan sekedar memenuhi standar minimum yang ada di peraturan, tapi benar-benar merancang sebuah gedung untuk mencapai target keamanan yang spesifik. Terus, wujud kinerjanya itu kayak gimana sih di dunia nyata? Para insinyur itu pakai semacam raport, kayak yang Anda lihat di sini. Coba lihat level paling atas, immediate occupancy. Ini ibaratnya dapat nilai A+. Artinya, setelah gempa, kerusakannya cuma sedikit dan Anda bisa langsung masuk lagi ke dalam. Terus turun ke level life safety, yang artinya Anda bisa keluar dengan selamat walaupun mungkin bangunannya rusak parah. Nah, tujuannya adalah merancang gedung supaya bisa mencapai target-target ini, tergantung seberapa kuat gempa yang diperkirakan. Tapi kan gimana kita bisa yakin desainnya bakal berfungsi kalau belum ada gempa beneran? Jawabannya, kita bangun dan kita uji gedungnya di dunia maya. Para insinyur di studio ini pada dasarnya melakukan dua tes virtual yang keren. Pertama, mereka melakukan tes stres digital buat lihat seberapa kuat sih gedungnya. Kedua, mereka memasukkannya ke simulator gempa virtual buat lihat gimana reaksinya pas diguncang beneran. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, metode pertama namanya analisis pushover. Anggap aja ini lagi panco digital melawan si gedung. Seperti yang dijelaskan di sini, insinyur bikin model 3D yang akurat banget, terus mereka kasih gaya dorong dari samping secara virtual. Dorongannya ini ditambahin terus, makin lama makin kuat, sampai modelnya nunjukin di mana titik-titik lemahnya. Tujuannya satu, buat nemuin seberapa besar kekuatan maksimal dari gedung ini. Metode kedua, yang disebut analisis riwayat waktu, ini lebih gila lagi. Ini pada dasarnya adalah simulator gempa. Jadi, yang Anda lihat di diagram yang kelihatannya rumit, ini sebenarnya adalah proses di mana para insinyur ngumpulin data dari gempa-gempa bumi dahsyat yang pernah terjadi di dunia nyata. Mereka ngambil data rekaman getaran tanahnya buat dimasukin ke model digital mereka. Nah, data gempa beneran tadi dipakai buat mengguncang model digital bangunan ini, bukan cuma satu, tapi dari 7 gempa bumi bersejarah yang berbeda. Ini tuh kayak memaksa si bangunan virtual buat ngerasain langsung guncangan gempa-gempa itu, detik per detik, jadi para insinyur bisa lihat dengan jelas gimana reaksi setiap balok dan kolomnya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Setelah semua tes virtual yang ribet tadi, hasilnya gimana? Desainnya lolos nggak? Hasilnya luar biasa. Waktu disimulasikan kena gempa kuat sesuai standar, puncak atap gedungnya itu cuma goyang sekitar 475 mm. Itu gak sampai setengah meter loh, jauh banget di dalam batas aman yang udah ditentuin. Kalau diterjemahin dari bahasa insinyur, artinya gini, gedungnya mungkin bakal rusak, tapi yang paling penting, dia berhasil ngejalanin tugas utamanya, yaitu ngelindungin orang-orang di dalamnya dan ngasih mereka kesempatan buat evakuasi dengan selamat. Grafik ini ngejelasin semuanya dengan sangat jelas. Lihat kurva yang biru itu adalah kekuatan si gedung, kapasitasnya buat nahan gempa. Selama kurva biru itu posisinya selalu di atas kekuatan gempa yang diprediksi atau tuntutan gempanya, berarti desainnya berhasil. Dan di kasus ini, hasilnya sangat memuaskan. Bahkan, waktu diuji sama skenario gempa paling ekstrem yang bisa dibayangin buat lokasi itu, gempa yang mungkin cuma terjadi 2.500 tahun sekali, bangunan virtual ini miring-miring iya, tapi nggak roboh. Performanya turun ke level life safety to collapse prevention. Artinya, udah diambang kerusakan parah, tapi sekali lagi yang terpenting, dia nggak runtuh.
Oke, desainnya terbukti berhasil di dunia maya. Terus, apa artinya ini buat kita semua? Buat masa depan kota-kota kita? Jadi kenapa sih satu studi akademis ini jadi penting? Karena studi ini langsung menjawab masalah utama yang dihadapi banyak kota besar sekarang. Seperti yang ditulis di awal penelitian ini. Jumlah penduduk makin banyak, jadi butuh rumah lebih banyak. Tapi lahannya makin sempit. Mau nggak mau ya bangun ke atas. Jadi poin utamanya begini. Rekayasa gempa modern itu bukan lagi cuma soal baja dan beton, tapi soal gimana kita manfaatin kekuatan data dan simulasi buat mengelola risiko secara cerdas, melindungi nyawa manusia, dan pada akhirnya memungkinkan kita buat terus membangun kota-kota masa depan yang lebih tinggi, lebih padat, dan tentunya lebih aman. Hal ini bikin kita jadi mikir ya, kira-kira rekayasa tak kasat mata apa lagi sih yang setiap hari bekerja di sekitar kita, yang ngejaga dunia kita yang kompleks ini supaya tetap berjalan semestinya? Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.